Hari ini kita berbicara mengenai visitation. Everybody says, semuanya berkata visitation. Amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus itu artinya perkunjungan. Semua berkata perkunjungan. Dan ini adalah salah satu daripada pengajaran firman Tuhan yang cukup kaya. Saya ajak saudara untuk mencatatnya dan menyimpannya di dalam hati saudara dengan baik-baik. Yang suka cita katakan amin. Visitation, perkunjungan. Perkunjungan itu sangat penting. Alkitab berkata pada perjanjian lama dan pada perjanjian baru, dua-dua dibuka dengan perkunjungan Tuhan. Dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan selalu berkunjung ke Taman Eden pada waktu angin sepoi-sepoi. Dalam perjanjian baru itu dimulai dengan perkunjungan anak Allah ke dunia ini melalui Yesus Kristus yang sekarang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Alkitab kita didasari oleh perkunjungan ilahi. Maka perkunjungan itu sangat penting. Keselamatan bagi umat manusia terjadi karena adanya perkunjungan ilahi. Kekristenan terjadi karena ada perkunjungan. Baik perkunjungan ilahi maupun juga perkunjungan dari hamba-hamba Tuhan. Lihat baik-baik saudara, ada kunjungan Petrus kepada Cornelius. Ada kunjungan rasul-rasul ke rumah-rumah. Ada kunjungan Paulus ke Roma, ke Korintus, ke Tesalonika, dan Efesus, Galatia. Amin saudaraku. Perkunjungan itu adalah salah satu fondasi daripada kekristenan. Itu sebabnya kalau kita tidak suka mengunjungi, maka kekristenan kita sungguh harus dipertanyakan. Yang mengerti katakan amin. Saya suka mengunjungi dan saya bersyukur walaupun saya sibuk, saya masih punya waktu untuk mengunjungi beberapa orang di antara saudara. Haleluya. Beberapa di antara saudara memudahkan saya dengan berkunjung kepada saya. Amin. Nah saudara, saya suka bertemu dengan orang-orang. Saya suka menguatkan mereka. Dan saya suka juga mendengar cerita saudara. Menguatkan saya juga. Itulah dia gunanya perkunjungan. Bahkan saudara, ketika kita beribadah, artinya kita mengunjungi rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kekristenan itu mempunyai salah satu tiang, yaitu perkunjungan. Kekristenan terjadi karena ada perkunjungan ilahi dari sorga ke dunia. Yohanes 12 ayat 46 sampai 47. Aku, Tuhan Yesus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Datang dia. Dia tidak tinggal di sorga dan berfirman, selamatlah kau semuanya. Dia tidak tinggal di sorga dan berkata, semua dosa-dosamu diampuni. Tidak. Dia datang ke dunia. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Ketika kita mengunjungi sayang, kita tidak untuk menghakimi. Ada perkunjungan dari sorga ke dunia. Ada perkunjungan dari alam roh ke dunia nyata. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Nah saudara, kita tahu dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan Bapa itu adalah roh. Aku datang dari alam roh dan aku datang ke dunia. Kekristenan terjadi karena ada perkunjungan alam roh kepada dunia nyata. Kekristenan terjadi karena ada perkunjungan Tuhan ke dalam hati kita. Semuanya tahu ini. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Buka pintu hatimu supaya aku bisa masuk dan bersama-sama dengan engkau. Itulah dia kekristenan. Kekristenan harus ada perkunjungan. Amin. Lebih daripada itu, dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengharuskan kita mengadakan lawatan dan perkunjungan.
Catat baik-baik, Matius 25 ayat 35 sampai 36, ini penting. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan, oh Tuhan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang itu berkata, kapan engkau sakit? Kapan engkau di penjara sehingga kami bisa mengunjungi engkau dan melawat engkau? Maka Tuhan berkata, perbuatanmu kepada salah seorang yang paling kecil dan yang paling tertolak ini adalah perbuatanmu kepada aku. Sayang, Tuhan berkata, kunjungi orang-orang yang gak pantas. Kunjungi orang-orang yang kecil. Amin. Tuhan memerintahkan kita dengan bahasa yang indah dan menyentuh. Kadangkala Tuhan berkata kepada kita dengan bahasa yang tegas, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tapi kadang Tuhan memakai satu bahasa lain, dan Tuhan mau menyadarkan kita, lakukan. Engkau perlu melawat, engkau perlu juga mengunjungi. Kata mengunjungi dan melawat datang dari satu kata yang sama dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani kuno atau Greka diambil dari kata episkeptomai. Episkeptomai artinya untuk melihat, untuk menjaga, untuk menguji dengan mata sendiri. Untuk melihat keadaan seseorang, apakah ia miskin atau kekurangan, apakah ia sedang dalam keadaan sakit. Untuk menjaga, memelihara, dan membawakan berkat atau keuntungan bagi orang yang lain. Untuk mencari mereka sampai dapat dan menawarkan sesuatu pada mereka. Jadi tolong mulai sekarang kalau saudara dikatakan sudah dikunjungi, sudah Kak, tapi nggak ada dia di rumah. Itu bukan mengunjungi, itu gagal. Yang ngerti katakan amin. Episkeptomai artinya untuk mencari sampai dapat. Itu sebabnya sekarang mari kita taruh dalam hati kita. Kalaulah nanti engkau mengunjungi dan orang itu ternyata mempermainkan engkau, memberikan nomor telepon yang salah, atau tidak mau mengangkat mengangkat panggilan teleponmu, atau tidak membalas WA-mu, atau mungkin dia memberikan alamat yang salah. Dengarkan saya baik-baik, cari penggantinya. Amin. Karena berkat Tuhan yang ada padamu harus disalurkan. Kalau dia tidak mau menerima berkat itu, artinya Tuhan menyiapkan seorang yang lain untuk menerima berkat yang kau bawa bagi mereka. Mulai hari ini tidak ada perkunjungan yang gagal. Saya ulangi sekali lagi karena masih ada yang belum sadar. Tidak ada perkunjungan yang gagal. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Alasan hanya untuk orang gagal, dan Anda tidak perlu alasan karena Anda adalah orang berhasil. Saya ulangi sekali lagi, alasan diperlukan oleh orang gagal, tetapi Anda tidak butuh alasan karena Anda adalah orang berhasil. Semua boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau saudara berhasil, maka pengakuan akan datang kepadamu. Itu sebabnya saudara, ketika engkau berhasil, pengakuan itu akan datang padamu. Tidak perlu sibuk menjilat mencari pengakuan. Jika engkau berhasil, pengakuan itu akan datang kepadamu. Kalau dia tidak datang pada saat kau berhasil pertama sekali, gak usah khawatir. Berlatih terus, kerjakan terus. Berhasil untuk kedua kalinya, berhasil untuk ketiga kalinya. Nah, saya percaya kalau 100 kali kau berhasil, dunia akan melihat engkau. Dunia pasti mengakui kau. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menuliskan arti kata mengunjungi adalah mendatangi dan menjumpai secara langsung. Saudara bisa lihat di situs KBBI. Jadi mendatangi dan menjumpai secara langsung. Jadi tidak ada satupun perkunjungan kalau saudara hanya bermain di alam roh atau hanya dengan doa. Sudah dikunjungi, sudah saya doakan Pak. Itu jawaban dan pertanyaan yang berbeda.
Yang mengerti katakan amin. Gak ada hubungannya. Itu kalau kami dahulu SMU saudara itu B. B itu apa? Pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungannya. Amin. Pertanyaan benar, jawaban benar, tapi tidak ada hubungannya. Nah sayang dengarkan baik-baik. Tidak ada perkunjungan hanya dengan sikira bapak jamah ya Tuhan. Biar dia setia ibadah Tuhan. Datang ya hari Minggu Yesus. Gerakkan hatinya Tuhan. Berikan padanya berkat supaya cukup ongkosnya datang ibadah ya Bapa. Oh gerakkan hatinya supaya dia ikut Eagle Class ya Tuhan. Oh kira Bapak sadar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bergerak. Roh Kudus bergerak tapi Anda tidak bergerak. Sayang kita perlu bergerak. KBBI mengatakan mendatangi dan menjumpai secara langsung. Harus didatangi. Harus dijumpai. Amin. Lebih daripada itu, kata melawat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pergi untuk mengunjungi. Datang untuk menjenguk. Berarti harus kita pergi. Harus kita datang. Goyang kiri kanan katakan harus pergi amang inang. Amin. Saya tahu saudara sudah melakukannya, tapi saya bawakan ini supaya saudara tambah teguh untuk melakukannya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Dan Tuhan berkata kunjungi. Amin. Dan perkunjungan ini harus dilaksanakan dari hati. Oh, bukan karena Bapak Pendeta, Bapak Gembala mengatakannya. Sebenarnya banyaknya kerjaku. Tolong sayang. Itu adalah satu perkataan yang paling sombong. Siapa emangnya lo? Kalau memang begitu banyak kerja lo, kenapa lo belum kaya-kaya juga? Kalau memang betul gitu banyak kerjaan lo, dengan persepuluhan lo, gua bisa bangun gereja. Gereja besar center. Jadi nggak ada kita yang cukup sibuk sehingga kita tidak bisa mengunjungi. Kenapa saya katakan sombong? Bayangkan kalau Tuhan kita berkata pada Tuhan, Tuhan tolonglah. Lalu Tuhan berkata, aku lagi sibuk. Udah ngerti? Udah ngerti? Bayangkan kalau saudara maju ke depan. Nah saya bertanya, ibu sakit apa? Ada kista di rahimku Pak. Dokter berkata sudah berubah jadi kanker ganas Pak. Tolong doakan. Saya berdoa. Ya Tuhan sembuhkanlah dalam nama Yesus. Lalu saya diam. Dan karena saya juga orang yang roh, saya dapat dari Tuhan. Dan saya katakan, Bu, saya sudah dapat dari Tuhan. Oh iya Pak Gembala, iya. Apa katanya? Tuhan berkata, aku akan sembuhkan kalau aku tidak begitu sibuk lagi. Sekarang lagi sibuk, lagi banyak masalah di sorga. Jadi Tuhan lagi sibuk Bu. Jadi saya bagaimana dengan kanker saya ini? Sabar Bu, tenang. Nanti kalau Tuhan gak gitu sibuk, Tuhan akan melawat ibu. Maka saudara sekarang tahu kalau saudara berkata, sibuk kali aku, gak bisa aku mengunjungi. Itu adalah pernyataan yang sangat sombong. Jangan lagi kita ngomong kayak gitu. Amin. Amin. Usahakan amang. Usahakan inang. Usahakan. Ayo goyang kiri kanan, hiburkan kiri kanan saudara, katakan, aku tahu kau bisa. Usahakanlah. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan, aku tahu kau capek. Tapi besar upahmu di sorga ya. Diberkati Tuhan kau ya. Mengunjungi kita ya. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa ketika saudara mengunjungi, sebelum saudara sampai pulang ke rumah, ada berkat bagi saudara. Ada berkat bagi saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Apa saja, dari kecil atau sampai besar, apa saja. Saya berdoa setiap kali kita mengunjungi,
pasti ada, entah itu sukacita, entah itu damai, entah itu tiba-tiba jawaban doa, entah itu uang, entah apa saja. Saya berdoa mulai hari ini ada pasti berkat. Kalau saudara belum terima, tenang, saudara akan terima di sorga nanti. Tapi pasti ada berkat, pasti ada berkat, pasti ada berkat. Itu dilaksanakan dari hati. Kisah 7 ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Jangan tunggu 40 tahun baru saudara timbul keinginan mengunjungi. Karena mungkin engkau masih hidup tapi yang kau kunjungi sudah mateho. Yang mengerti katakan amin. Jangan nanti saudara timbul keinginan, saudara datang dan saudara berkata, kok rumahnya sudah berbeda? Tadi masih ada rumah di sini, sekarang kok sudah semak belukar? Rupanya sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa supaya saat ini juga ada timbul keinginan saudara untuk mengunjungi. Laksanakanlah, haleluya. Bukan karena paksaan, bukan karena peraturan, tapi karena ada Tuhan yang menggerakkan hati. Nah, sekarang beberapa teknis pelaksanaan yang sederhana dari Alkitab. Untuk siapa perkunjungan ini kita lakukan? Yang pertama adalah bagi orang-orang yang belum diselamatkan, yang bersalah, yang berdosa, yang bersalah dan berdosa dan terbukti bersalah dan berdosa. Seharusnya demikian ya. Tapi sekarang ini ada juga yang tak terbukti, tetap juga di penjara. Seharusnya yang terbukti bersalah dan berdosa itu yang di penjara. Karena kita berkata, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Datanglah kepada orang yang berdosa. Dan itu tidak mudah. Gak mudah. Lebih enak datang sama sahabat kita. Lebih enak datang ketika kita tahu kita datang pasti ditraktir makan. Apa sih payahnya datang ketika orang berkata, datang ya pesta ulang tahunku. Gak payah kita datang. Bahkan ketika gak bisa datang pun kita datang. Kenapa? Karena kita tanya apa hidangannya. Dia berkata babi panggang karo. Haleluya, saya pasti datang. Kan begitu. Apalagi ditambah dengan saksang. Haleluya. Ya, luar biasa. Yang mengerti katakan haleluya. Coba dikatakan datang ya kita mau kerja. Wah, banyak alasan kita. Sebenarnya ada keluargaku. Sebenarnya ada iniku, ada ituku. Sayang, jangan demikian. Yang mengerti katakan amin. Ini kepada yang bersalah, kepada yang berdosa. Mereka orang yang ditolak oleh dunia ini, terkungkung di penjara. Tetapi kita harus datang kepada mereka. Yang sukacita katakan amin. Kepada siapakah kita melakukan perkunjungan? Kepada mereka yang sudah diselamatkan, baru saja menerima anugerah keselamatan. 2 Korintus 8 ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya apa? Supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Kita sudah memulai pelayanan dengan membawa mereka pada Yesus. Selesaikanlah sampai dia bisa membawa jiwa lain kepada Kristus. Amin. Amin. Selesainya itu bagaimana? Bukan pada saat dia sudah dibaptis. Bukan pada saat dia sudah selesai eagle class. Udah selesai ya Pak ya. Udah eagle class dia. Mau suka-suka hati dia kayak mana pun bukan tanggung jawabku lagi. Sudah CD dia. Sayang, bukan demikian. Sampai dia bisa membawa jiwa lagi dan menyelesaikan pelayanannya lagi. Itulah dia baru kita selesai. Sampai dia kuat dan teguh dalam Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 6 dikatakan ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kita melihat maka ada 2 jenis orang yang harus kita kunjungi. Yang pertama mereka yang masih berdosa, yang belum bertobat. Yang kedua yang baru bertobat supaya mereka teguh dalam Kristus. Nah, sekarang teknis perkunjungannya tidak hanya 1 kali saja, namun berkali-kali. Sudah dikunjungi Pak? Sudah. Kapan Pak? 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Pada waktu saya kunjungi, saya sudah doakan, kuserahkan kau ke dalam tangan Tuhan. Bukan demikian.
Amin saudaraku, berkali-kali. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi bukan hanya sekali. 2 Korintus 1 ayat 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kali. Saudara, bukan hanya 2 kali sebenarnya, tapi rencanakan untuk mengunjungi lagi dan lagi. Satu hal yang sangat menyenangkan hati saya ialah ketika beberapa di antara mereka berkata, kami akan datang lagi. Bahkan satu memberanikan diri dan berkata begini, kalaupun Billy Graham tidak datang lagi, aku akan datang lagi. Kita akan buat KKR sama-sama. Kita akan lakukan satu pekerjaan di mana kita bisa lakukan sama-sama. Tapi kami akan datang lagi. Mereka semua berkata ada sesuatu tentang Indonesia. Ada sesuatu yang tidak bisa kami lupakan. Dan saya bangga kalau mereka katakan begini, orang-orang. Dan ketika mereka berkata ada sesuatu tentang kota ini, apa itu? Berkata orang-orangnya, itu satu pujian yang luar biasa. Nah, mereka melihat, dia berkata ini, this is beautiful. Sayang, anyway, ya saya mau katakan, saya sempat bertanya kepada panitia dari Billy Graham. Saya katakan padanya, sebenarnya apa kata Bapak Will Graham? Apakah dia kecewa karena ini? Dia berkata enggak, Bapak Will Graham malah sangat senang dan mempertimbangkan untuk kembali lagi. Anyway, mereka senang, dia katakan, dan mau datang kembali. Ya. Dan mereka datang bukan karena KKR-nya. Dia berkata, ada KKR yang lebih besar dari Kota Medan. Ada jiwa-jiwa, ada orang-orang yang datang lebih banyak dari Kota Medan. Lebih banyak daripada orang yang datang di Kota Medan. Tapi orang-orang yang ada bersama dengan kami, puji Tuhan. Dan salah satu tentunya Tuhan kirimkan saudara juga untuk itu, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Billy Graham Evangelistic Association, BGEA. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. So, Bapak Ibu Saudara-saudara, datang dari hati tadi. Teknis pelaksanaannya bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Dan kemudian jangan datang seorang diri. Kenapa? Karena supaya ada saksi dan ada peneguhan. Memang satu lagi yang perlu saya tambahkan, harus jangan mengunjungi lawan jenis. Amin. Amin. Siapapun saudara, jangan mengunjungi lawan jenis. Kenapa? Karena kita mau datang bawa berkat, bukan bawa persoalan. Haleluya. Anda mengunjungi bukan ngapel. Ngapel beda lagi, itu gak ada urusan gereja di situ. Harus ada 2 orang. Dan usahakan jangan pula, supaya bisa mengunjungi laki-laki dan perempuan, kami pergi berdua. Laki-laki dan perempuan. Nah ini bahaya. Lalu saudara kemudian datang tempat saudara kunjungi. Kebetulan pula dia inang-inang. Udah terjamahlah hatinya karena kesaksian klien. Dia berkata, nakku, udah diberkati kali aku karena klien. Makasihlah udah datang ya. Aku mau berdoa lah sama klien. Tahu siapanya? Katanya. Lalu si cewek berkata, gak ada apa-apanya Inang, katanya. Bahaya. Udah jadi lain-lain pikiran si Inang. Yang ngerti katakan amin. Jadi kau bukan adiknya. Adik dalam Tuhan lah Inang. Apa itu artinya adik dalam Tuhan? Jangan suruh saya menjelaskannya, karena aku tak mau menjelaskannya. Yang ngerti katakan amin. Kita memang GKI baru sayang, tapi yang lama yang baik itu gak kita ubah. Yang lama yang berhasil itu tak kita ubah. Yang gak benar itu yang kita ubah. Amin. Amin. Jaga dirimu sayang. I love you. Berhikmatlah. Haleluya.
Dan ini juga berlaku. Aku mengunjungi Pak Pendeta, dia bilang dia mau dibaptis. Makanya ku bawa dia Pak Pendeta berdua kami. Sayang, please. Haleluya. Jaga nama baikmu, jaga nama baik GKI. Saya mau kasih tahu pada saudara, pendapat netizen ini nggak bisa kau kendalikan sayang. Netizen ini tahap apa nanti diomonginya. Mana sekarang semua orang sudah punya handphone, sedikit-sedikit, klak, sedikit-sedikit, klak, sedikit-sedikit, klak. Yang ngerti katakan amin. Supaya kalau nanti kita jumpa nggak ada rasa bersalahmu. Gak perlu kayak gitulah. Amin. Jaga dirimu. Hati nurani yang tulus dan murni. Bukan karena peraturan, dimulai dari hati. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati hari ini katakan amin. Baik, jadi perkunjungan itu sangat penting biar kita semua melaksanakan perkunjungan. Ada nama-nama yang harus kita kunjungi beberapa minggu ini ke depan. Mari lakukan dengan baik. Jangan ada alasan. Alasan hanya bagi orang gagal. Dan engkau adalah orang berhasil. Orang berhasil di sini katakan amin yang keras. Amin. Jadilah sebagaimana iman dan perkataanmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.